bisa nggak kalau di saat marah diam saja? Diam saja, nggak usah berbicara apa, diam total, diam. Lagi berdiri, duduk, lagi duduk, berbaring, belum wudu, ambil air wudu, supaya memadamkan amarahanmu. Dan diam sama sekali, tidak usah bicara. Kalau seandainya tidak bisa menahan amarahannya, jangan mengambil keputusan di saat marah. Dikhawatirkan nanti nyesal. Tak bisa baca Al-Quran karena alasannya masih buta huruf atau berbata-bata. Jangan khawatir, ada berita gembira di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mendapatkan kesusahan sambil berbata-bata dalam bacaannya, apa dapatnya? Apakah dosa karena berbata-bata? Kesulitan dalam membaca, apakah itu dosa? Kata Rasulullah SAW, tidak, itu dua pahala. Falahu ajran, satu pahala karena dia mau membaca, satu lagi karena kesusahan dan kesulitan yang dia hadapi saat membaca. Mohon maaf, tidak bisa baca sama sekali, alhamdulillah masih bisa simak, dengar. Dan subhanallah, ketika kita diuji, itu justru tanda Allah sayang sama kita. Kenapa? Karena ada dosa-dosa yang belum kita taubat. Allah ingin ampuni dosa tersebut, tapi lewat ujian. Allah bukan menghukum kita. Dan ingat, kalau Allah menghukum kita karena dosa dan perbuatan kita, demi Allah tidak ada manusia yang bisa hidup di bumi. Ketiduran salat subuh itu karena hukum Allah. Tertinggal salat jamaah tup karena hukum Allah. Satu kali bohong tup karena hukum Allah. Habis kita, habis. Tapi subhanallah, kita berdosa, Allah tutupi dosa kita. Cuba kalau setiap dosa bau badan kita, dosa lagi tambah lagi bau, dosa lagi keras lagi baunya. Berani gak keluar dari rumah? Kunci anda sukses dunia akhirat, percayalah takdir. Dan semua takdir itu baik, tapi kita belum tahu rahasianya. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad penolong kita di hari kiamat. Nabi Muhammad yang membawa syafaat untuk kita. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga. Nabi Muhammad yang membela kita di saat kita berdiri di hadapan Allah. Nabi Muhammad yang akan membantu mendoakan kita saat jalan di atas sirat. Nabi Muhammad yang mendampingi kita nanti ketika kita minum dari air Al-Kautsar. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad yang tidak pernah lupa sama kita. Makanya ketika anda bersalawat dan membawa perasaan dan membawa penghayatan ini, insya-Allah jemaah sekalian akan terasa, ya Allah, ternyata indahnya salawat kepada Rasul. Makanya Islam menajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih baik lagi ikhlaskan, lebih sempurna lagi maafkan. Assalamualaikum. Ini hari Kamis berarti malam Jumat. Dan salah satu amalan yang terbaik di malam Jumat dan hari Jumat adalah berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Dan juga ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi'ashra. Barang siapa yang satu kali salawat kepadaku dapat 10 kali rahmat. Allah saja yang maha agung dan maha mulia, maha segala-galanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun makhluk yang suci bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah perintahkan kita orang beriman bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Atau fitnah di mana-mana itu membahayakan. Tahu enggak dosa jariah? Bapak Ibu pernah nggak dengar dosa jariah? Biasanya tahu apa? Sedekah? Sedekah jariah atau amal jariah. Kok ada dosa jariah? Ada. Dosa jariah menyebarkan sesuatu yang tidak baik di dalam HP kita atau di sosial media. Kita share ke orang lain atau ke grup sebelah.
isinya berita huwak, belum tabayyun, isinya fitnah, isinya adu domba, isinya kekerasan, atau filem-filem yang tidak baik isinya, tidak, atau merusak akhlak, itu semua ketika kita sebarkan ke grup sebelah akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Makanya saya selalu ingatkan, khususnya pemuda-pemudi, seandainya anda terlanjur melihat video isinya tidak baik atau membaca berita yang tidak benar, apapun yang anda lihat, kalau sudah merasa itu tidak baik, tidak bagus, apalagi dosa, sudah terlanjur kita lakukan, istighfar, tapi jangan coba-coba di-share ke orang lain. Kenapa jangan di-share ke orang lain? Saya khawatir kalau di-share ke orang lain, nanti orang lain mengirim ke salah satu grup, nanti grup share ke grup sebelahnya, akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Kita wafat, meninggal dunia, tapi disalurkan dosanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Doa mudah, sederhana, tapi luar biasa berkahnya, dijamin ampunan dosa. Ada seorang, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dan Abi Daud, Rasulullah SAW masuk masjid, ada seorang duduk di tahiyat. Di ujung tahiyat dia baca sebuah doa. Kata Rasulullah SAW, sudah diampuni, sudah diampuni, sudah diampuni, sampai 3 kali. Sahabat kan kaget, ya Rasulullah, ada apa ini? Kata Rasulullah SAW, ini orang tadi dia berdoa, Allah kasih tahu doanya apa. Ini sedang berdoa dan Allah sebab doa itu diampuni dosanya sampai 3 kali, kata Rasulullah. Diampuni dosanya, diampuni dosanya, diampuni dosanya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Abi Daud dan At-Tirmizi. Apa isi doa? Ketika selesai tahiyat, salawat, kemudian doa yang kita tahu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. حفل دعائني، اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. Semoga bermanfaat. Berdoa contohnya seperti ini. Setiap anda berdoa, biasa mulai dalam bismillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu kata memuji Allah dalam segala pujian, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ini mewakili semua pujian yang lain. Boleh diulangi berkali-kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sampai benar-benar merasa di hati. Kemudian bersalawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silakan doa. Ya Allah, ampunilah dosaku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan kepada aku anak yang salih salihah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi setiap langkah doa diawali dan diakhiri salawat. Sebuah pandangan di dalam fikih seperti itu. Bahkan ada satu pandangan, ketika ada orang Muslim tidak salat sama sekali, dia tidak mengingkari kewajiban, dia tahu salat itu wajib, tapi malas, tidak maulah gitu. Ketika dia meninggal, di dalam pandangan fikih saya baca, orang itu tidak boleh disalati, tidak boleh dimandikan, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan umat Islam, dibuang jauh sana. Ngeri ya. Juga mohon maaf kalau hukum ini berlaku, nampaknya sepi kuburan Islam. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita doakan semoga pemuda-pemudi Indonesia Allah berikan hidayah. Saya berharap menjadi cita-cita, hanya ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Allah. Aduh.
Berat. Sebenarnya kalau saya lihat dan baca, Nabi Muhammad itu luar biasa. Ya. Karena saya berpikir, bahkan saya sering ajarin jamaah di tausiah-tausiah. Mau nggak kira-kira ada kontak batin sama Nabi Muhammad? Semua langkahmu jadilah Nabi Muhammad. Ya. Pakai baju, masukin tangan kanan. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad. Bukan karena itu sunnah, bukan karena itu ibadah, bukan karena itu ajaran Islam. Meniru. Ingin meniru. Saya minum pakai tangan kanan bukan karena itu sunnah, bukan karena diajarkan. Karena cinta dengan Muhammad. Meniru. Semudah itu ya? Menjawabnya semudah itu. Saya ingin. Jadi nggak perlu mengatakan, oh ini harus, ini begini. Meniru. Saya tanamkan kepada jemaah begitu. Masuk ke masjid, langkah kaki yang kanan. Kenapa? Bukan karena itu sunnah, bukan karena ini hal baik, tapi ingin meniru Nabi Muhammad. Sampai anak-anak, saya bilang biasanya kalau kita memberi ke anak sesuatu, namanya anak-anak kadang-kadang suka mengambil bagi kiri. Kita kan sering mengingatkan, mana tangan yang bagus, mana tangan yang kanan kan? Saya bilang, boleh nggak dirubahkan kata itu? Terus apa? Mana tangan yang disukai Nabi Muhammad? Supaya anak kita dari kecil tertanam segala perilaku dia adalah meniru Nabi Muhammad. Walaupun dia tidak kenal Nabi Muhammad siapa. Ya ini kan sebenarnya begini, kalau misalnya orang misalnya ya, dibilang, minum nggak boleh pakai kiri karena begini, panjang. Panjang. Tapi kan yang saya lakukan ini menarik. Karena seperti ini contohnya aja, orang Indonesia sekarang pakai baju ala K-pop. Karena niru. Itu kan ininya itu kan. Nah kenapa nggak kita lihatnya dari sisi sana gitu ya? Makanya daripada kita harus belajar, daripada kita melarang orang, kita berikan pengganti. Sekarang mohon maaf, pemuda-pemuda yang mohon maaf mungkin bebas kehidupannya, belum terarah. Ayo, jangan narkoba, jangan minuman keras. Penggantinya apa? Kita belum memberikan bersiapan. Jangan kita suka melarang orang. Ini tidak boleh, ini haram, ini terus apa? Namanya anak muda, dia ingin sesuatu. Solusinya apa? Makanya kita selalu tanamkan. Saya tidak peduli perilakumu, itu urusan kamu sama Allah. Tapi bisa nggak kalau kamu masuk ke masjid, kaki yang kanan? Kenapa? Ingat Nabi Muhammad. Jadi saya ingin masyarakat ini menghidupkan Nabi Muhammad di hatinya. Nabi Muhammad sudah wafat 1400, tapi bagi saya Nabi Muhammad masih ada di hati. Saya melangkah Nabi Muhammad, makan Nabi Muhammad, wudhu Nabi Muhammad, berbicara Nabi Muhammad, berakhlak Nabi Muhammad, berpakaian Nabi Muhammad. Hubungan saya bersama non-muslim Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga dalam tetangganya Yahudi, dalam tetangganya non-muslim, kufar Quraisy. Coba lihat, belajar. Nabi Muhammad sebenarnya luar biasa. Saya hanya ingin, ya mudah-mudahan kalau Allah izinkan saya dengan bisa meniru Nabi Muhammad SAW, saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bertemu beliau dan bisa mendapatkan syafaatnya. Karena Nabi Muhammad itu manusia yang paling suci, yang paling mulia. Jadi wajar kalau kita meniru. Dia orang-orang yang sudah mendapatkan luar biasa fasilitas dari Allah sampai saat ini, sampai titik ini, bahkan sampai hari kiamat Allah masih memuji. Allah tidak minta tahajud sepanjang malam. Bisa 2 rakaat tutup witir, sudah tahajud itu. Tahajud tidak harus 8 rakaat. Tidak harus sunnah hajat, sunnah wudu, sunnah taubat, sunnah apa lagi. 2 rakaat tutup witir, sudah tutup. Selesai. Ahli witir, ahli tahajud sudah cukup. Witir, jangan lewat 1 malam tidak witir. Walaupun tidak tahajud. Iman sah witir tambah tahajud. Boleh witir walaupun tidak tahajud. Boleh witir walaupun tidak salat malam. Saya punya kebiasaan, habis Isya sunnah ba'diyah, habis itu 3 rakaat sunnah witir, 2 rakaat muqaddimah witir, salam, baru 1 rakaat witir, sudah selesai. Saya beraktivitas kembali, ada jadwal, ada ini, apa kemana saya pulang ke rumah istirahat. Kalau saya bangun tahajud, saya bisa tahajud, belum azan subuh saya masih bisa laksanakan tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Nabi Muhammad bukan Nabi yang biasa. Nabi Muhammad adalah Nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat. Seandainya kita masuk neraka Jahannam,
masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Masuk neraka saja dapat syafaat Rasul. Jadi sejauh mana kita bisa mencintai beliau? Rasulullah SAW masuk masjid, ada seorang duduk di tahiyat. Di ujung tahiyat dia baca sebuah doa. Kata Rasulullah SAW, sudah diampuni, sudah diampuni, sudah diampuni, sampai 3 kali. Apa isi doa? Allahumma inni as'aluka annaka antallah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Orang yang ikhlas dipuji, diangkat, diagungkan, dimuliakan, dihina, dicaci maki, sama saja. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli nilai manusia. Dia tidak peduli apa kata manusia. Manusia senang, dia tidak peduli. Manusia tidak senang, apa lagi dia tidak peduli. Yang dia pedulikan, Allah senang, Allah suka, Allah ridha, Allah mau, sudah selesai. Kalau kita bisa hidup, insya Allah dengan seperti ini, insya Allah kita punya hati nurani, akan baik sama semua orang dan selalu berbaik sangka. Ini ada sebuah amalan yang sangat-sangat luar biasa manfaatnya, dan diriwayatkan Imam Bukhari di sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'arra minal lail." Barang siapa yang bangun malam hari, ya apapun alasannya bangun malam hari, mungkin karena membuang air, karena haus, berbaling dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, kemudian kita bangun sebentar, sadar. Ini ada satu amalan sebelum lanjut tidur lagi. Amalan yang begitu luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'arra minal laili thaqala." Ketika bangun malam hari dan kemudian dia mengucapkan, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir li." Barang siapa yang baca ini, kata SAW, diampuni Allah segala dosanya. Kemudian kalau dia berkenan ambil berdoa, artinya habis dia berkata Allahumma ighfirli, dia angkat tangan dan berkenan berdoa, dikabulkan doanya. Kalau dia berkenan lagi ambil air wudu dan salat walaupun 2 rakaat, dikabulkan salatnya. Luar biasa. Diampuni segala dosanya. Kalau berdoa diampuni dan diterima doanya. Kalau dia wudu dan salat, diterima salatnya. Itu sudah amalan yang pasti meyakinkan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, paling tidak, kalau tidak sanggup karena ngantuk sekali, belum bisa berdoa atau belum bisa salat walaupun 2 rakaat, silahkan baca zikir ini. Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah. Suaminya galak, marah-marah, dengerin aja. Jangan lawan, jangan lawan. Begitu selesai, Assalamualaikum
Wallahi tenang hati kita. Mohon maaf, jangan ibu-ibu kira saya tidak punya masalah dalam rumah tangga. Biasa. Ibarat persoalan bermasalahan dalam rumah tangga seperti garam di dalam makanan. Kalau garamnya berlebihan, membaik. Kalau tidak ada garam, tidak enak juga. Begitu harus jalan hidup kita di dalam rumah tangga, harus berjalan, saling menutupi, saling mengisi. Kadang-kadang saya janji pulang ke rumah habis maghrib, tapi ada urusan mendadak, ketemu jamaah, ada yang minta tolong, pulangnya malam. Istri saya duduk di depan pintu. Saya langsung begitu lihat wajahnya. Inilah setan lagi mutar ini. Setan ada di sekitar kita ini. Saya masuk. Kok malam-malam? Ya memang sekarang lagi malam-malam. Bukan pagi. Santai-santai aja. Katanya mau datang habis maghrib. Ya, mohon maaf. Gimana kau mau maaf, saya dari tadi nunggu-nunggu. Sebenarnya ingin saya ajak kamu makan di luar. Makan malam kita berdua. Akhirnya saya tunduk. Dia lagi musim. Sudah selesai sayang? Boleh nggak saya salat 2 rakaat? Nanti kita bahas. Karena ada sunnah masuk rumah salat 2 rakaat. Saya masuk salat 2 rakaat, habis itu, ya sayang ada apa tadi? Udah jadi. Udah jadi, sudah amarahannya turun. Sudah mendam. Tapi cuma kalau saya di saat itu lawan, dia lawan, kita lawan, mungkin malam itu saya tidur di kamar lain. Santai aja. Santai aja. Alhamdulillah lama kelamaan istri pun ikut. Saya kadang-kadang juga punya rasa emosi. Pas misal datang, kok makanannya belum jadi? Istri saya senyum. Begitu dia senyum, oh saya sudah paham. Ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada makanan saya puasa, tidak apa. Rasulullah SAW pernah pulang ke rumahnya, tanya sama Aisyah, ada makanan habis subuh ini? Tidak ada ya, belum ada, belum saya siapin. Ya udah saya puasa aja. Ulama mengambil dari hadis ini kesimpulan puasa sunnah dibolehkan walaupun belum niat sebelum subuh. Beda sama puasa wajib, harus diniatkan lebih awal. Kalau puasa sunnah tidak diharuskan ada niat lebih awal. Wallahu ta'ala. Faham bu? Tiru akhlak Nabi Muhammad.